بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita selaku hamba sahaya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat disertakan dengan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah, yang mana sebelum adanya Rasulullah kita tersesat di tengah hutan kebodohan, sehingga adanya Rasulullah membawakan petunjuk, menunjukkan kita kepada tempat yang berilmu pengetahuan. Dan selawat disertakan dengan salam pula kepada para keluarga, sahabat, tabi'in serta kepada para alim-alim ulama. Karena Rasulullah pernah bersabda, laula bi'ilmil ulama lakana an-nasu kal bahaim. Sangkira di dalam bumi ini tidak ada ilmunya para alim-alim ulama, sungguh kita ini bagaikan binatang ternak. Dan ketakziman wal ikraman saya kepada Al-Mukarram Abu selaku ayahanda rohani kita bersama, dan kepada Umi, dan kepada Abia beserta Umi, dan kepada seluruh keluarga besar Abu. Dan penghormatan saya pula kepada Dewan Guru, Dewan Hakim, dan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang dihimpit dengan kesempitan, izinkanlah saya Al-Fakir membawa sebuah mu'izah hasanah yang singkat yang bertemakan dengan hancurnya Islam gara-gara salah mengartikan yang namanya modernisasi. Di zaman sekarang ini kita sedang menghadapi yang namanya detik-detik kehancuran. Yakni di kehidupan kita di zaman ini kita sedang menghadapi ambang-ambang kiamat, di mana kehidupan bermasyarakat tidak menghiraukan lagi yang namanya agama, di mana kehidupan bermasyarakat salah dalam mengartikan apa itu modernisasi. Contohnya, para penuntut ilmu Allah dianggap kolot, norak, kampungan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dianggap gaul, keren, gentleman dan sebagainya. Itu semua tertakyin kepada sikap masyarakat Aceh. Kenapa? Dulu Aceh dikenal dengan serambi Mekah. Kenapa? Wajar-wajar saja karena di Aceh syariat Islamnya luar biasa. Dulu Aceh dikenal dengan daerah keistimewaan. Kenapa? Karena keistimewaannya yang luar biasa. Akan tetapi yang jadi problemnya ialah, yang menjadi masalahnya ialah di zaman yang serba kehancuran ini, pantaskah Aceh digelar dengan serambi Mekah, sementara di Aceh itu sendiri sudah hilang yang namanya agama dan sudah lenyapnya yang namanya akidah. Sayang beribu-ribu sayang, masyarakat Aceh hanya bisa membanggakan titel serambi Mekah tanpa menghiraukan kehancurannya agama, moral dan akidah. Kenapa? Karena masyarakat Aceh pada zaman sekarang ini itu sibuk mentrendingkan diri sendiri, sibuk ikut zaman modernisasi. Contohnya, banyak anak-anak Islam, banyak remaja-remaja Islam, banyak pemuda-pemudi Islam, masyarakat Islam salah mengidolakan idola. Kebanyakan mereka mengidolakan Yahudi yang misinya untuk melenyapkan Islam di atas permukaan bumi ini. Contoh, di saat kita tinjau siapakah yang diidolakan oleh para kaum Adam,
Siapakah yang mereka bangga-banggakan, yang mereka jadikan panutan? Jawabannya bukanlah Rasulullah, bukanlah para sahabat, bukanlah para alim-alim ulama. Akan tetapi jawabannya ialah Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Balotelli, Bale alias yang dikenal dengan Sibel. Di saat pemuda tersebut mengidolakan yang namanya Messi, sehingga dirinya pun diserupakan dengan Messi, cara pangkas rambutnya diserupakan dengan Messi, cara berjalannya diserupakan dengan Messi. Apakah Anda lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma tasyabbaha biqaumi fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sebahagian daripada kaum-kaum tersebut. Jikalau kita menyerupai perbuatan-perbuatan Messi, perbuatan-perbuatan kaum-kaum Messi, apakah kita termasuk dalam juzuk golongan kaum Messi? Waqis ala hadzal qauli, kias olehmu akan perkataan ini. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Dan saat kita meninjau siapakah orang-orang yang diidolakan oleh para kaum-kaum hawa, yang dibangga-banggakan, yang dijadikan fans, jawabannya bukanlah Siti Khadijah, bukanlah Siti Aisyah, bukanlah Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meneteskan darahnya untuk menaikkan derajat para kaum-kaum wanita. Padahal Siti Khadijah telah mengeluarkan seluruh material harta bendanya untuk tertegaknya agama Islam di atas permukaan bumi ini. Tapi jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah para opa-opa Korea, Jungkook, Jimin, Jisoo dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka mempunyai wajah yang tampan, body yang six pack, outfit yang mahal, mempunyai uang yang banyak. Kenapa? Karena mereka terlihat sempurna di mata para kaum-kaum hawa. Padahal apakah kita sudah lupa 23 tahun Rasulullah memperjuangkan agama Islam. 23 tahun Rasulullah hidupnya dalam kesulitan, dalam kegelisahan. 23 tahun Rasulullah dicaci, dimaki. 23 tahun Rasulullah hidupnya dalam limpangan darah. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin rahmati oleh Allah. Dalam mu'izah hasanah yang singkat dapat kita mengambil beberapa poin. Salah satunya ialah kita ini merupakan tentara-tentara Allah. Kita ini merupakan pemimpin-pemimpin di masa depan. Kita akan menjadi presiden, Pak Camat, Pak Guci, pada lorong sampai di organi terkecil. Kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di antara keluarga-keluarga kita. Maka marilah kita persatukan tekad kita di era modernisasi, di teknologi yang serba canggih ini. Kita gunakan bukan untuk melenyapkan agama, akan tetapi untuk mempertahankan agama. Janganlah pernah kita sia-siakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersabarlah di dalam hati. Walaupun Anda dicaci, walaupun Anda dimaki, tetap yakinlah dalam hati. Orang yang mencaci Anda, orang yang memaki Anda, itu bukan berarti mereka lebih baik daripada Anda. Maka pada mu'izah hasanah yang saya sampaikan ini, bukannya saya berbaur ekonomi maupun politikus, akan tetapi bukan juga saya lancang dalam pembicaraan saya. Akan tetapi Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Qulil haqqa walau kana muran." Katakan olehmu akan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan atas kesalahan dan kekhilafan. Besar kemaafan saya harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hakim yang bijaksana serta para penonton sekalian yang berusaha tampil di atas pentas sayembara atas nama Tunku Zayan yang berasal dari Banda Aceh, utusan kabilah Madinatul Mubalighin kelas 24 dengan tema
hancurnya Islam gara-gara salah mengartikan modernisasi.